Shalom, perkenalkan nama saya Yohana Putri Monika BD dengan NIM 23101224. Di sini saya akan menjelaskan sedikit misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Misi Katolik pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda, peran tarekat misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Berikut beberapa poin utama mengenai misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Yang pertama, awal misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Namun, setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang penyebaran agama Katolik, misi ini mulai mengalami kemunduran. Yang kedua, pengaruh kebijakan VOC pada tahun 1602 sampai 1799. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan, sehingga Katolik mengalami represi. Bangsa Belanda melarang aktivitas misionaris Katolik ke Nusantara dan menerapkan sensor terhadap buku-buku berbahasa Belanda yang berisi doktrin atau pemikiran searah semulanya. Tokoh agama Katolik dilarang secara terbuka dan gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Yang ketiga, pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah 1800. Setelah VOC dibubarkan dan Hindia Belanda menjadi kolonial resmi kerajaan Belanda, kebijakan lebih toleran terhadap Katolik mulai diterapkan. Pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda. Tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik di Indonesia. Yang keempat, peran tarekat misionaris. Sejumlah tarekat misionaris memainkan peran penting dalam pengembangan gereja Katolik di Indonesia. Antara lain, yang pertama, Serikat Yesus atau Jesuit aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kedua, SVD, fokus di wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan. Yang ketiga, Kongregasi Misi CM, mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah. Yang keempat, Misionaris Hati Kudus atau MSC, aktif di Papua dan di Maluku. Yang kelima, kontribusi misi Katolik. Pendidikan, mendirikan banyak sekolah Katolik yang masih eksis hingga sekarang, seperti sekolah-sekolah yang dikelola oleh bruderan dan susteran. Yang selanjutnya, pada bidang kesehatan, pendirian rumah sakit dan klinik untuk membantu masyarakat tanpa memandang agama. Yang ketiga, pada pemberdayaan sosial, membantu masyarakat dalam bidang pertanian, ekonomi, dan sosial melalui berbagai program kesejahteraan. Yang keenam, tantangan misi Katolik. Resistensi dari pemerintah kolonial, terutama pada awal periode VOC. Persaingan dengan misionaris Protestan yang mendapat dukungan dari pemerintah Belanda. Interaksi dengan agama-agama lokal, khususnya Islam yang telah lebih dahulu berkembang di wilayah misi. Misi Katolik yang dimulai pada masa kolonial Belanda ini menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia hingga saat ini. Pengaruh pendidikan dan sosial dari misi ini masih terasa dalam berbagai
intuisi Katolik di Indonesia. Sekian pemaparan materi. Terima kasih.